Bismillah. Apa kabar ayah bundaku sayang? Apakah ayah bunda masih begitu sedih karena kepergianku? Aku mengerti ayah bunda. Meninggalnya anak adalah salah satu musibah terberat dalam hidup. Tentu berat menjalani hari-hari tanpa aku lagi, terutama di awal-awal tahun kepergianku. Ayah bunda, segala puji bagi Allah yang telah menitipkanku kepada kalian berdua yang begitu sayangnya kepadaku. Sejak dalam kandungan, kalian sudah begitu mencintaiku. Padahal belum juga kalian melihatku. Saat mengandungku, rasa mual, rasa letih, keluhan lainnya tak menghentikan semangat juang bunda untuk terus kuat, agar aku di dalam sehat dan dapat lahir dengan selamat. Ayah pun begitu semangatnya mendampingi bunda. Ayah terkadang memijat kaki bunda untuk menghilangkan pegal-pegal di kaki akibat perut yang semakin membesar sejalan dengan membesarnya aku dalam kandungan. Aku di dalam bisa merasakan cinta kalian yang begitu besar. Tak sabar rasanya ingin segera dalam dekapan kalian. Saat aku lahir, sungguh kebahagiaan memancar dari wajah ayah bunda. Betapa aku jadi kebanggaan. Betapa aku melengkapi hidup ayah bunda. Karena Allah, aku dari yang tiada menjadi ada. Terkadang tanpa disadari bahwa Allah pun bisa membuat aku menjadi tiada kembali. Kapanpun itu. Hari berganti hari, semakin terasa. Ayah bunda begitu menyayangiku. Mengajariku banyak hal. Mengajariku bernyanyi, mengajariku tentang Allah, mencintai sesuatu harus karena Allah. Betapa bahagianya aku memiliki orang tua seperti kalian. Saat aku sakit, aku tahu bunda yang 24 jam menemaniku selalu sedih. Tapi setiap bunda melihatku, bunda semangat kembali. Begitu kuatnya hatimu. Karena jika bukan bunda dan ayah, siapa lagi yang akan merawatku? Terkadang aku melihat bunda bertahan untuk tidak menitikkan air mata di depanku. Hati bunda begitu perih melihatku sakit. Namun air mata itu keluar juga di depanku. Aku pun berkata, "Bunda, jangan sedih." Dan sampai sekarang aku pun berharap, bunda, jangan sedih. Berbahagialah ayah bunda, karena banyak yang akan Allah Ta'ala hadiahkan untuk ayah bunda. Sampai hari itu tiba, yang tak seorang pun tahu. Hari yang tak bisa dimaju mundurkan, walaupun sedetik. Pasti tepat waktunya, sesuai perintah Robnya. Ayah bunda, aku tahu kalian ingin selalu bersamaku. Aku pun ingin selalu bersama kalian. Namun Allah Ta'ala berkehendak lain. Berbaik sangkalah kepada Allah, bahwa inilah takdir Allah yang terbaik. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sungguh kami milik Allah, dan sungguh hanya kepadanya kami akan kembali. Surat Al-Baqarah ayat 156. Ayah bunda, ingatlah, aku ini milik Allah, dan aku pun akan kembali kepada Allah. Anak hanya titipan. Pada hakikatnya, kita memang tak pernah memiliki apapun. Allah amat sangat berhak mengambil titipannya, kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Saat itu, kalian memeluk aku, di mana badanku sudah terkujur kaku. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim nomor 2653 dari Abdullah bin Amr bin Al-As.
Ayah bunda, Allah Ta'ala sudah mencatat kapan aku akan meninggalkan dunia. Sebelum aku lahir, bahkan jauh sebelum aku dilahirkan, telah ditentukan ajalku. Begitupun ajal ayah dan bunda sudah ditentukan. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Surat Ali Imran ayat 185. Ayah bunda, bukankah setiap hari kalian selalu berdoa kepada Allah bahwa kalian ingin memiliki anak yang soleh? Alhamdulillah, Allah Ta'ala sudah mengabulkannya. Anak yang meninggal sebelum balik dipastikan akan menjemput kedua orang tuanya di depan pintu surga. Bukankah hanya anak soleh yang bisa menjemput kedua orang tuanya di depan pintu surga? Ayah bunda, anak yang soleh adalah investasi akhirat terbesar untuk ayah dan bunda. Berbahagialah, Allah Ta'ala menginginkan kalian mendapatinya melalui kepergianku. Ayah bunda, bukankah kalian selalu mendoakan aku supaya sehat dan bahagia? Dan sekarang, alhamdulillah aku begitu sehat. Tak ada sakit sedikit pun, dan aku pun bahagia di sini. Sudah seharusnya kalian pun ikut bahagia. Ayah bunda, saat di dunia kalian begitu khawatir kepadaku, mengatur makanku, memandikanku, mengingatkan aku untuk berbuat baik, menjagaku, dan banyak nasihat darimu. Dan sekarang aku berada di langit ketujuh. Aku diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukankah hal ini sebaik-baiknya penjagaan? Dan kalian bisa tenang tanpa mengkhawatirkan aku lagi. Hadis menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ketika aku mi'raj ke langit, tiba-tiba aku mendengar suara anak-anak. Aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah anak cucu orang Islam yang meninggal dunia sebelum balik. Mereka itu diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai orang tuanya datang. Hadis riwayat Abu Daud. Yang mengembirakan, rahasia tentang keutamaan atas kematian anak meninggal sebelum balik sudah diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata kepada Abu Hurairah, kedua anakku telah meninggal. Bisakah engkau menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW untuk menghibur hati kami? Beliau pun berkata, iya, anak-anak kaum muslimin yang masih kecil, mereka adalah penghuni surga. Ia nantinya akan bertemu dengan orang tuanya, lalu memegang bajunya, seperti aku memegang bajumu ini. Dan ia tidak melepaskannya sampai Allah Ta'ala memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim 2635. Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan hambaku? Malaikat menjawab, dia memujimu dan mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga. Beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Hadis riwayat Tirmizi 1037, Ibu Hibban 2948, dihasankan Al-Albani. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam surga dengan ari-arinya apabila ibunya bersabar atas musibah keguguran tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah 1609 dan dihasankan Al-Munziri serta Al-Albani. Semuanya akan diperoleh ayah bunda dengan syarat ayah bunda harus bersabar dan mengharapkan balasan dari Allah Ta'ala.
Kita orang yang beriman harus meyakininya bahwa Allah Ta'ala takkan mengingkari janjinya. Ayah bunda, jauhkan kalimat seandainya. Karena itu akan membuka pintu syaitan. Sabda Nabi SAW, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun, keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dapat membuka pintu syaitan. Hadis riwayat Muslim. Sekarang aku tak ingin kembali lagi ke dunia, dan itu pun memang tak mungkin. Aku pun ingin di sini saja sekarang. Bukankah nanti juga insya Allah kita akan bertemu? Bukankah ayah bunda akan meninggalkan dunia sama seperti aku? Bunda begitu bahagianya hati ini ketika mendapati aku ditakdirkan Allah Ta'ala meninggal sebelum balik. Karena atas izin Allah Ta'ala, aku dapat memberikan syafaat kepada kalian berdua, khusus untuk kalian orang yang paling aku cintai, bukan untuk yang lain. Itulah mengapa aku tak ingin kembali ke dunia, dan memang itu pun tak mungkin lagi. Ayah, bunda, apakah ada rasa penyesalan dan bersalah di hatimu? Menyesal karena ketidaksabaran dan kelalaian, bersalah karena kebodohan dan ketidaktahuan. Selama aku dalam pengasuhan kalian, taklah mengapa. Sadarilah, ada hikmah yang Allah Ta'ala sengaja selipkan dalam setiap kejadian, agar kita menyadari memang kita manusia yang penuh dosa. Yang utama adalah kita ingin terus memperbaiki diri. Allah Ta'ala ingin dengan kejadian ini, ayah bunda lebih dekat kepada Allah dan lebih mempersiapkan diri menghadapi kematian yang kapanpun bisa menjemput kita. Ayah bunda, memohon ampunlah kepada Allah Ta'ala atas kesalahan yang telah lalu. Bagaimana dengan aku? Apakah aku masih sayang dengan kalian, yang mungkin kalian banyak kekurangan dalam mengasuhku? Tentu ayah bundaku sayang, sungguh aku tetap mencintai kalian berdua. Aku tahu kalian melakukan hal itu karena sayang dan khawatir kepadaku, walaupun mungkin terkadang keliru. Aku tetap sayang kepada kalian. Jika kalian tak percaya, cobalah tanya ke kakak ataupun adikku. Walaupun kalian terkadang tak sabar dan lalai kepada mereka, mereka akan tetap menjawab sayang kepada kalian. Begitupun aku, sungguh aku selalu sayang ayah dan bunda. Ayah dan bunda, tinggal berbekal takwa dengan sisa umur yang ada, beramal soleh, sehingga kita dapat berkumpul kembali di surga, tempat yang abadi dan begitu indah, dan tentunya tanpa kesedihan lagi di dalamnya. Ayah bunda, di saat rasa rindu kepadaku menyapa hati dan pikiranmu, bersabarlah ya bunda, rindu itu akan segera terobati. Hidup di dunia takkan lama, hanya sebentar saja. Sampai bertemu kembali ayah bunda, insya Allah di tempat yang terbaik, yaitu di surganya Allah Ta'ala. Ayah bunda jangan bersedih lagi. Sungguh berbahagialah dengan nikmat yang Allah Ta'ala telah janjikan di dunia maupun di akhirat. Tentunya dengan keimanan. Ayah, bunda, bersemangatlah memperbaiki diri. Bersemangatlah mengumpulkan amal soleh. Bertakwalah ayah bunda. Ayah, bunda, aku menunggumu di depan pintu surga dengan berkesempatan memberikan syafaat pertolongan untuk kalian berdua atas izin Allah Ta'ala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia,
Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Surat Al-Kahfi ayat 46.